Semua orang memperhatikan apa yang akan diluncurkan oleh orang Jepang, dan sekarang dengan pertumbuhan pasar pickup yang brutal, mereka tidak tinggal diam. Hari ini Anda akan melihat apa yang baru yang akan hadir di pickup Jepang untuk 2026. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda 10 pickup Jepang yang paling dinanti di tahun 2026, yang hadir dengan mesin teruji, fokus pada kerja nyata, dan harga yang tidak selalu mencapai $50.000 seperti yang diyakini banyak orang. Faktanya, perhatikan ini. Nomor 1 dalam daftar ini adalah pickup ikonik dan harganya kurang dari $10.000. Jadi buatlah diri Anda nyaman karena Anda akan melihat pukulan Jepang terhadap pasar pickup pada tahun 2026. Mari kita mulai. Nomor 10. Toyota Corolla Pickup 2026. Kami mulai dengan salah satu peluncuran yang paling dinanti di tahun 2026, sebuah pickup yang dengannya Toyota ingin menandai wilayah di segmen yang menarik. Saya berbicara kepada Anda tentang Toyota Corolla Pickup. Ya, Anda tidak salah baca, Toyota sedang mempersiapkan pickup dari keluarga Corolla, sebuah truk kompak monokok yang dirancang untuk pekerjaan ringan, penggunaan sehari-hari, dan pasar perkotaan, tepat di mana model-model seperti Ford Maverick, Ram Rampage, dan Renault Niagara masa depan sedang bersaing saat ini. Ini bukan sekadar rumor biasa. Dalam pertemuan baru-baru ini dengan para eksekutif merek tersebut, Toyota menyebutkan nama Corolla Pickup secara internal dan itu menunjukkan banyak hal. Kita tidak sedang berbicara tentang sebuah eksperimen, melainkan sebuah model yang akan diintegrasikan ke dalam salah satu lini paling sukses dan andal dalam sejarah, keluarga yang sama dengan Corolla Sedan dan Toyota Corolla Cross. Produksinya ditujukan ke Amerika Selatan, terutama Brasil, dan semuanya menunjukkan bahwa akan ada versi hibrida seperti yang sudah menjadi kebiasaan di Toyota. Dalam konfigurasi dasarnya, dibicarakan tentang mesin 2 liter Dynamic Force, sebuah blok teruji yang menghasilkan sekitar 175 tenaga kuda dan 209 Nm torsi, angka yang lebih dari cukup untuk sebuah pickup kompak jenis ini. Harganya belum resmi, tetapi para analis memperkirakan harga masuk mendekati $25.000 yang akan menempatkannya langsung dalam persaingan dan dengan keuntungan yang jelas, reputasi Corolla. Pickup ini tidak datang untuk menemukan sesuatu yang aneh, ia datang untuk melakukan apa yang Toyota ketahui paling baik, mengambil formula yang telah disetujui dan mengubahnya menjadi kesuksesan penjualan. Orang-orang Jepang telah bereaksi dan datang dengan tekad untuk merebut kembali medan yang mulai dimenangkan oleh merek-merek Cina di segmen pickup. Hal yang paling menarik dari Corolla Pickup ini adalah Toyota belajar dari kesalahan produsen lain di segmen tersebut. Ini tidak akan menjadi pickup yang mencoba melakukan segalanya. Ia akan spesifik untuk pasar sasarannya. Jarak sumbu roda dioptimalkan untuk bermanuver di kota tanpa mengorbankan ruang muat yang berguna di bak belakang. Selain itu, diharapkan untuk menyertakan teknologi keamanan Toyota Safety Sense sebagai standar bahkan pada versi dasar, sesuatu yang kompetitornya kenakan biaya tambahan. Perkiraan kapasitas muat berkisar 1.000 pon, cukup untuk pedagang, bisnis kecil, dan penggunaan keluarga. Apa yang benar-benar membuat para ahli bersemangat adalah bahwa Toyota dapat menawarkan garansi perpanjangan yang serupa dengan yang diberikan pada sedan mereka, sebuah langkah yang akan memaksa Ford dan Ram untuk meningkatkan garansi mereka sendiri di segmen yang sangat kompetitif ini. Nomor 9, Mitsubishi L200 Triton 2026. Kita lanjut dengan satu merek Jepang yang banyak diremehkan orang, tetapi pada 2026 hadir dengan penemuan kembali sepenuhnya dan dengan misi yang jelas, mulai menjadi referensi. Ini adalah Mitsubishi L200 yang juga dikenal sebagai Triton. Tahun ini Mitsubishi mempertaruhkan segalanya dengan pickup ini. Mereka tidak hanya melakukan perubahan wajah sederhana, mereka melakukan desain ulang total dengan pemikiran untuk menghadapi secara langsung pemain besar seperti Toyota Hilux dan Ford Ranger. Dasarnya mengatakan segalanya, memulai debut sasis tangga yang sepenuhnya baru,
lebih kaku dan tahan lama, disertai dengan suspensi yang direvisi dengan jarak main yang lebih besar, yang berarti kinerja yang lebih baik di luar aspal dan daya tahan yang lebih besar saat benar-benar dibutuhkan. Sekarang ia lebih besar, tumbuh dalam panjang dan lebar, dan itu terlihat baik dalam stabilitas maupun di kabin yang lebih luas dan dimanfaatkan dengan lebih baik. Mitsubishi memahami sesuatu yang kunci. Dalam sebuah pickup, ruang dan kekokohan lebih penting daripada layar. Merek tersebut memutuskan untuk memprioritaskan kekuatan nyata dan fungsionalitas dengan mengesampingkan kemewahan yang tidak perlu yang hanya membuat produk menjadi lebih mahal. Di bawah kap mesin, ia menyertakan mesin diesel 2.4 liter biturbo 4 silinder, pengembangan asli Jepang yang sudah teruji pada model merek lainnya. Blok ini menghasilkan hingga 201 tenaga kuda dan 470 Nm torsi. Dan ya, dalam torsi ia melampaui Hilux, sesuatu yang banyak orang masih belum tahu. Desainnya juga mengalami lompatan penting, sekarang lebih kotak, lebih berotot, dengan kehadiran yang kokoh dan lampu LED terpisah yang membuatnya terlihat seperti pickup yang serius. Bukan seperti model lama yang dipoles. Harga truk ini tergantung pada pasar tetapi model dasar berkisar $30.000, menempatkannya sebagai salah satu pilihan paling kompetitif di segmen tersebut karena apa yang ditawarkannya. L200 berhenti bermain aman. Pada 2026 ia akan mengejutkan dan akan membuat lebih dari satu orang mempertimbangkan kembali apakah benar-benar Hilux adalah satu-satunya pilihan Jepang yang layak. Apa yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa Mitsubishi menguji L200 baru ini dalam kondisi ekstrem yang melampaui uji standar industri manapun. Dari gurun Dakar hingga pegunungan bersalju di Skandinavia, pickup ini menjalani pengujian yang biasanya hanya dilakukan oleh produsen kendaraan militer. Hasilnya adalah kepercayaan mutlak pada daya tahannya. Kapasitas rendam meningkat menjadi 700 mm, memungkinkannya menyeberangi arus air yang akan membuat banyak pesaing terdampar. Nomor 8, Subaru Baja 2026. Sekarang kita pergi dengan kembalinya sebuah model yang banyak orang tunggu. Sebuah merek Jepang pemimpin dalam keandalan yang pada 2026 dapat kembali dengan kuat dengan pickup kompaknya, Subaru Baja. Menurut rumor yang sangat kuat di dalam industri, Subaru sudah melihat peluang besar di pasar kompak dan berencana untuk menghidupkan kembali Baja, sebuah pickup yang pada masanya membuat orang jatuh cinta karena desainnya yang berbeda dan pendekatan praktisnya. Hari ini konsep itu kembali masuk akal dan Subaru mengetahuinya. Banyak analis setuju pada satu hal. Jika Baja kembali seperti yang diharapkan, Ford Maverick akan memiliki alasan untuk khawatir. Potensi Subaru untuk mendominasi segmen ini adalah nyata, terutama karena ia bermain dengan keuntungan yang hampir tidak ditawarkan oleh siapapun sebagai standar. Seperti kebiasaan pada merek Jepang ini, pickup ini akan dilengkapi dengan mesin boxer 2.4 liter, sebuah blok yang sudah teruji yang mampu menghasilkan sekitar 270 tenaga kuda. Namun, yang benar-benar membedakan adalah sistem penggerak semua roda permanen Subaru yang disertakan dalam semua versi modelnya. Di sini tidak ada kenaikan harga atau paket tersembunyi. Bagi Subaru, penggerak semua roda bukanlah kemewahan, itu adalah bagian dari DNA. Harganya juga terlihat bagus. Dibicarakan tentang harga dasar mendekati $34.000. Sebuah angka yang memungkinkannya bersaing langsung dengan sisa segmen tersebut. Jika Subaru berhasil tetap dekat dengan angka itu, Baja memiliki segalanya untuk menjadi kesuksesan penjualan tidak peduli di pasar mana ia dijual. Subaru Baja menakutkan karena tidak datang untuk berimprovisasi. Ia datang dengan teknik Jepang yang telah disetujui dan janji keandalan yang jelas. Jika Baja kembali seperti yang diantisipasi oleh rumor, Subaru berencana untuk membedakan diri dengan fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pickup kompak lainnya. Sistem Visi EyeSight yang telah menyelamatkan ribuan nyawa di SUV Subaru akan hadir sebagai standar yang terus memantau lalu lintas dan mencegah tabrakan. Jarak ke tanah akan lebih tinggi dari para pesaing berkat suspensi khas Subaru, yang memungkinkan untuk memasuki jalan yang sulit tanpa modifikasi yang mahal.
Selain itu, distribusi berat dari mesin boxer horizontal akan secara drastis meningkatkan pusat gravitasi, membuat baja lebih stabil di tikungan daripada pickup tradisional manapun dengan mesin segaris. Nomor 7. Toyota Hilux generasi ke-9 2026. Secara resmi dipresentasikan untuk tahun 2026 ini, sebuah pickup yang menunjukkan berulang kali mengapa ia berada di tempatnya dan mengapa ia berharga sebesar itu. Toyota Hilux tahun ini hadir generasi ke-9-nya, dan ini bukan sekadar polesan sederhana. Toyota melakukan pembaruan mendalam dengan fokus yang jelas pada ketangguhan, efisiensi, dan elektrifikasi. Hilux yang kita kenal sudah tangguh, versi baru ini menaikkan standar lebih tinggi lagi. Meluncurkan sasis tangga yang diperkuat bersama dengan platform yang diperbarui, yang berarti kekakuan struktural yang lebih besar, stabilitas yang lebih baik, dan ukuran yang sedikit lebih besar. Singkatnya, jika sebelumnya sulit untuk rusak, sekarang menjadi lebih sulit lagi. Desainnya berubah dan di sini ada perbedaan pendapat. Ia lebih agresif, lebih modern, dengan bagian depan yang lebih aerodinamis. Beberapa orang menyukainya, yang lain tidak begitu menyukainya. Tetapi yang tidak diperdebatkan oleh siapapun adalah bahwa ia memberikan kehadiran yang kuat. Inovasi besar hadir di bawah kap mesin. Untuk pertama kalinya, Toyota melistriki Hilux. Jelas turbo diesel 2.8 liter yang terkenal tetap dipertahankan, sebuah mesin yang sudah terbukti andal di seluruh dunia. Inovasinya adalah pada blok ini sekarang ditambahkan sistem hibrida ringan yang memperhalus penyaluran tenaga dan mengurangi konsumsi tanpa mengorbankan daya tahan. Dan ya, disinilah bagian yang kontroversial. Toyota juga mempresentasikan Hilux 100% listrik. Baterai 59 kWh, penggerak semua roda melalui poros listrik, dan perkiraan jangkauan 240 km. Ini bukan pickup yang dirancang untuk perjalanan jauh, melainkan untuk pekerjaan spesifik. Kita harus melihat bagaimana pasar merespons, tetapi pesannya jelas. Toyota sudah menguji masa depan bahkan pada modelnya yang paling konservatif. Harga tetap menjadi bahan perdebatan. Tergantung pada negaranya, Hilux 2026 akan mulai mendekati $48.000. Ini tidak murah, tetapi juga bukan pembelian impulsif. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar keinginan, ini adalah investasi karena keandalan dan nilai jual kembalinya. Namun demikian, jangan percaya bahwa ia memiliki takhta yang terjamin selamanya. Elektrifikasi Hilux bukan sekadar trik iklan, ini mewakili perubahan mendasar dalam strategi Toyota untuk pasar di mana regulasi lingkungan menjadi semakin ketat. Sistem hibrida ringan hanya menambah berat total 60 kg, tetapi meningkatkan efisiensi sebesar 20% dalam berkendara di perkotaan, di mana pickup secara tradisional mengonsumsi lebih banyak. Versi listrik, meskipun kontroversial, sudah memiliki pesanan yang dikonfirmasi dari pemerintah Eropa dan perusahaan konstruksi yang beroperasi di zona perkotaan dengan pembatasan emisi. Nomor 6, Isuzu D-Max 2026. Tidak boleh ketinggalan merek Jepang sejati, yang selama bertahun-tahun menunjukkan kemampuannya dan pada 2026 kembali memperjelas segalanya, Isuzu D-Max. Pickup ini berbeda. Ia tidak dirancang untuk memukau dengan elektronik maupun lampu dekoratif. Isuzu tetap setia pada filosofinya, teknik industri yang diterapkan pada pickup penggunaan sehari-hari. Dan di sini datang sebuah fakta yang banyak orang lupakan atau tidak ketahui. Apakah Anda ingat Chevrolet D-Max yang legendaris dari bertahun-tahun yang lalu, yang memiliki reputasi tidak bisa dihancurkan? Itu tidak diproduksi oleh Chevrolet, itu diproduksi oleh Isuzu. Dari sanalah reputasinya berasal. Hari ini Isuzu menjual D-Max dengan namanya sendiri tanpa perantara dan itu menjadikannya salah satu kejutan besar di tahun 2026 ini. Isuzu adalah salah satu dari sedikit merek Jepang yang masih membangun pickup dengan mentalitas truk. Jantung dari D-Max ini adalah mesin diesel 3 liter yang terkenal karena melampaui 500.000 km tanpa masalah besar bila dirawat dengan benar. Menghasilkan 190 tenaga kuda dan 450 Nm torsi. Namun demikian Isuzu tidak ketinggalan dengan elektrifikasi. Untuk 2026, mereka juga menghadirkan D-Max 100% listrik.
memasang baterai 67 kWh dengan 2 motor listrik, 1 per poros, mencapai penggerak semua roda permanen, menghasilkan 174 tenaga kuda dan 325 Nm torsi. Namun yang paling mengesankan adalah ia tetap mempertahankan kapasitas kerjanya, 1 ton muatan dan hingga 3,5 ton tarikan, sesuatu yang sangat sedikit pickup listrik dapat tawarkan hari ini. Dalam hal harga, D-Max bergerak dalam kisaran yang luas tergantung pada pasar dan versinya, berkisar antara $38.000 hingga $60.000. Ia tidak semahal Hilux yang berperlengkapan lengkap juga, tidak semurah pickup di tempat pertama dalam video ini. Ia berada tepat di titik tengah di mana yang penting adalah apa yang ditawarkannya untuk apa yang Anda bayar. Isuzu tidak ingin menjadi yang tercantik atau yang paling berteknologi, ia ingin menjadi yang paling andal. Dan karena itu bagi banyak orang D-Max 2026 ini adalah pickup Jepang yang paling logis di pasar. Keputusan Isuzu untuk menawarkan versi yang sepenuhnya listrik sambil tetap mempertahankan diesel legendarisnya menunjukkan strategi komersial yang cerdas. Tidak mengasingkan basis pelanggan tradisionalnya sambil menarik pembeli baru yang peduli dengan lingkungan. Versi listrik menggunakan teknologi baterai yang dikembangkan bersama dengan perusahaan Jepang yang berspesialisasi dalam penyimpanan energi industri, menjamin daya tahan bahkan dalam kondisi suhu ekstrem. Jika 6 model pertama ini sudah terasa mengesankan bagi Anda, bersiaplah karena 4 besar mencakup inovasi yang berkisar dari pickup termurah di pasar hingga hibrida yang menantang merek Amerika. Nomor 5. Suzuki Carry 2026. Mari kita langsung pada intinya dengan peluncuran ini, sebuah truk yang dapat membanggakan kerja keras setiap hari. Suzuki Carry 2026. Kendaraan utilitas Jepang ini adalah sebuah model klasik yang menolak untuk menghilang dan untuk 2026 Suzuki menyegarkannya tepat sesuai kebutuhan untuk menjaganya tetap relevan. Penyesuaian kecil pada desain, detail berguna di kabin, dan fokus yang sama seperti biasa, berfungsi, mengangkut, dan bertahan lama. Carry hadir dengan penggerak 4x4 dan kotak reduksi, yang membuatnya secara mengejutkan mampu di medan rumit seperti lumpur, tanjakan, atau bahkan salju. Sasisnya dirancang untuk menahan beban mendekati 1 ton dalam pekerjaan pertanian yang berat, sesuatu yang banyak kendaraan lebih besar tidak tahan. Dan sekarang datang data yang mendobrak pasar. Ini adalah pickup Jepang termurah yang pernah ada. Jika Anda mengira tidak ada truk Jepang dengan harga kurang dari $10.000, Anda salah. Suzuki Carry 2026 mulai dari sekitar $9.500 dan versi limited dengan penggerak semua roda dan transmisi otomatis berkisar $12.000. Meskipun demikian, ia tetap sangat murah untuk apa yang ditawarkannya. Suzuki melakukan sesuatu yang sangat cerdas, berhemat pada penampilan untuk berinvestasi pada mekanik yang sederhana dan tahan banting. Tidak ada bahan yang halus, tidak ada elektronik yang rapuh. Di Jepang ini adalah referensi mutlak. Ia tidak menyasar pelanggan yang menginginkan hal terbaru. Ia menyasar petani kecil, pengantar barang perkotaan yang perlu bergerak melalui jalan-jalan sempit, dan semakin banyak ke pasar ekspor yang mencari kendaraan ekonomis dan sangat tahan banting di mana pickup besar tidak bisa masuk. Itulah mengapa ia berada di nomor 5, karena tidak semua pickup harus besar untuk menjadi baik. Beberapa hanya perlu memenuhi fungsinya, dan Suzuki Carry melakukannya lebih baik daripada banyak yang lain. Nomor 4, Nissan Navara 2026. Nissan kembali dengan kuat ke segmen pickup menengah dengan Navara 2026, yang dikenal di pasar internasional dan sebagai Frontier di Amerika Serikat. Untuk 2026, ia hadir dengan pembaruan signifikan untuk mendapatkan kembali daya saing di hadapan para pesaing yang sudah mapan. Dasarnya mencakup sasis yang diperkuat dan platform yang diperbarui yang akan digunakan bersama dengan pickup Nissan di masa depan. Opsi mesin bervariasi menurut pasar, sebuah diesel 2.3 biturbo dengan 190 tenaga kuda dan torsi kuat untuk pekerjaan berat,
serta versi bensin 2.5 turbo untuk pasar tertentu. Teknologi meningkat secara nyata dengan layar yang lebih besar, konektivitas canggih, dan asisten mengemudi yang sebelumnya tidak dimilikinya. Kapasitas tarik mencapai hingga 7.000 pon tergantung konfigurasi. Interiornya lebih halus dengan bahan-bahan yang lebih unggul dari generasi sebelumnya. Harga kompetitif diperkirakan antara $35.000 dan $48.000. Nissan bertaruh besar untuk merebut kembali medan yang hilang dari Toyota dan Ford. Navara 2026 hadir sebagai pilihan yang solid menggabungkan keandalan Jepang dengan harga yang terjangkau. Nomor 3. Mazda BT52 2026. Mazda mempertahankan kehadirannya di kategori pickup meskipun kurang dikenal dibanding para pesaingnya. BT50 berbagi platform dan komponen dengan Isuzu D-Max, yang memberinya keuntungan memiliki teknik yang teruji dari Isuzu dikombinasikan dengan sentuhan desain khas Mazda. Mesinnya adalah diesel 3 liter turbo yang serupa dengan milik D-Max, 190 tenaga kuda dan 450 Nm torsi. Perbedaannya ada pada presentasi interior dan eksterior. Mazda menambahkan gaya yang lebih halus dengan penyelesaian yang lebih unggul, grill khas merek tersebut, dan garis yang lebih mengalir. Interiornya menyertakan teknologi khas Mazda dengan layar tengah modern dan bahan berkualitas. Suspensinya diatur untuk kenyamanan lebih di jalan raya dengan tetap mempertahankan kemampuan off-road. Kapasitas muatnya adalah 1 ton dan dapat menarik 3.5 ton. Harganya sedikit lebih tinggi daripada D-Max karena penyelesaian premium. Diperkirakan antara $40.000 dan $62.000 tergantung pada pasar. Bagi mereka yang mencari pickup Jepang yang andal dengan sentuhan yang lebih halus, BT50 2026 adalah pilihan cerdas yang menggabungkan kekokohan dengan gaya. Nomor 2, Honda Ridgeline 2026. Satu-satunya pickup Jepang yang dijual di Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk pasar Amerika adalah Honda Ridgeline. Ia selalu tampil berbeda, konstruksi monokok alih-alih sasis tangga tradisional. Untuk 2026, ia melanjutkan filosofinya sebagai pickup bagi mereka yang tidak menginginkan pickup tradisional. Mesinnya adalah V6 3.5 teruji yang menghasilkan 280 tenaga kuda, cukup untuk sebagian besar penggunaan. Penggerak semua roda hadir sebagai standar pada semua versi. Inovasi uniknya mencakup pintu belakang dengan bukaan ganda, bagasi di bawah lantai bak belakang, dan sistem audio premium yang layak untuk truk mewah. Pengemudian dan pengendaliannya lebih mirip dengan sebuah SUV daripada pickup tradisional. Kapasitas tariknya adalah 5.000 pon dan dapat mengangkut 1.500 pon. Ini bukan untuk pekerjaan ekstrim tetapi sangat cocok untuk penggunaan rekreasi dan keluarga. Interiornya menjaga kualitas bahan dan teknologi khas Honda. Harganya berkisar dari $38.000 hingga $50.000. Ini untuk pasar spesifik yang menghargai kenyamanan di atas kapasitas muat maksimum. Ridgeline 2026 mempertahankan proposal uniknya di ceruk pasar yang terdefinisi dengan baik. Nomor 1, Toyota Tacoma 2026. Dan kita sampai pada posisi nomor 1, pickup Jepang paling laris di Amerika Serikat di antara warga Latin. Toyota Tacoma adalah legenda keandalan dan daya tahan. Untuk 2026, ia hadir dengan pembaruan lengkap dari generasi baru. Mesin V6 atmosferik menghilang dan masuklah mesin modern. 2.4 liter turbo 4 silinder yang menghasilkan 278 tenaga kuda dan 317 pon kaki torsi. Ini adalah blok yang efisien dengan respons cepat berkat turbo. Inovasi besarnya adalah versi hibrida iForce Max yang menggabungkan mesin 2.4 turbo tersebut dengan sebuah motor listrik yang menghasilkan hingga 326 tenaga kuda dan 465 pon kaki torsi. Ini menempatkan Tacoma di level lain dengan torsi lebih besar daripada banyak pickup menengah tradisional. Kemampuannya mencakup tarikan 6.500 pon dan beban 1.600 pon. Angka yang menempatkannya di puncak segmen. Desainnya terinspirasi oleh Tundra dengan grill yang kokoh, lampu depan yang tajam,
dan kehadiran yang berotot. Interiornya menerima peningkatan signifikan, layar 14 inci, klaster digital, dan kursi yang dapat direbahkan sepenuhnya pada versi TRD Pro yang dirancang untuk berkemah dan petualang. Teknologi Toyota Safety Sense hadir lengkap. Harga masuknya adalah $32.000, sementara versi hibrida yang dilengkapi fitur lengkap melampaui $48.000. Ini adalah rentang harga kompetitif yang didukung oleh reputasi keandalan Toyota. Bagi warga Latin di Amerika Serikat, Tacoma lebih dari sekadar truk. Ini adalah investasi kepercayaan untuk pekerjaan, keluarga, dan petualangan. Penjualan kembali mempertahankan nilainya selama bertahun-tahun. Ia berada di nomor 1 karena menggabungkan segalanya. Mesin modern, hibrida yang kuat, interior berteknologi, dan daya tahan legendaris dari merek Jepang yang paling andal. Ini bukan hanya sebuah pickup, ini adalah simbol ketahanan Jepang yang diterapkan pada pasar Amerika. Jadi, itulah dia, ini adalah 10 pickup Jepang yang pada 2026 mengejutkan seluruh pasar. Dari yang kompak dan ekonomis seperti Suzuki Carry, hingga legenda yang diperbarui seperti Tacoma dan Hilux. Orang-orang Jepang menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam menghadapi kompetisi dari Cina. Sekarang saya ingin tahu, yang mana dari kendaraan ini yang akan Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Berikan komentar di bawah tentang favorit Anda.